Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak-dampak yang akan didapatkan oleh para nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di pinjaman online. Nah, bagi kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau mempunyai tagihan yang tertunggak di aplikasi pinjaman online, kalian wajib mengenali tentang dampak-dampak yang akan didapatkan ketika si nasabah tersebut itu mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya untuk dampak-dampak ini akan kalian dapatkan kalau misalkan kalian itu terlalu berpikiran negatif tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya dampak ini juga akan kalian dapatkan apabila kalian ini tuh sering merespon ataupun juga membaca WhatsApp dari DC pinjaman online yang mengingatkan tentang tagihan kalian maupun juga menagih atau memberikan ancaman-ancaman. Dan untuk dampak-dampak yang akan didapatkan oleh para nasabah yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online, yang pertama sudah pasti kecemasan, frustasi, depresi, dan juga rasa malu. Nah, dampak ini akan kalian dapatkan apabila kalian itu mempunyai mental yang kurang kuat ketika kalian mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online. Namun beda lagi buat kalian yang mungkin mentalnya sudah kuat dan mungkin kalian sudah tidak peduli lagi dengan ancaman-ancaman ataupun juga teror-teror dari DC pinjaman online, pastinya kalian tidak akan mendapatkan dampak ini ya, karena kalian sudah melakukan bodo amat tentang ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh para DC pinjaman online. Nah, dampak-dampak ini akan kalian dapatkan apabila kalian itu suka gampang panik ketika mendapatkan peringatan ancaman dari DC pinjaman online melalui pesan WhatsApp. Apalagi nih buat kalian yang masih pemula yang baru pertama kali mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online, tentunya kalian pasti akan mendapatkan dampak-dampak ini ya, karena kalian pasti tidak tahu bagaimana nih resiko-resikonya ketika kalian mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online. Dan ketika kalian mungkin mendapatkan peneroran dari DC pinjaman online, sudah dipastikan itu akan membuat kalian cemas, frustasi, depresi, bahkan mungkin kalian akan merasa malu ketika mungkin ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Tapi di sini saya kasih saran buat kalian yang mungkin sekarang baru pertama kali galbay di aplikasi pinjaman online. Kalian tidak perlu takut ya, kalian tidak perlu panik karena tidak ada resiko yang memberatkan selain masuk ke slik OJK ya ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, buat resiko-resiko lainnya seperti biasa, kalian pasti akan mendapatkan teroran, peringatan, bahkan penagihan-penagihan melalui media komunikasi. Dan buat kalian yang mungkin sering mendapatkan ancaman-ancaman yang sangat barbar dari DC pinjaman online, kalian tidak perlu takut dan juga panik ya. Karena tidak semuanya ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh para DC pinjaman online itu akan benar terjadi. Dalam arti untuk ancaman-ancaman tersebut hanya gertakan saja atau cara dari mereka untuk menakut-nakuti nasabahnya. Jadi kalian jangan mudah percaya dulu dengan gertakan-gertakan yang selalu dikirimkan oleh DC pinjaman online. Nah, buat kalian yang mungkin takut dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan, kalian juga tidak boleh takut ya, kalian tidak boleh panik karena untuk kunjungan debt collector lapangan yang sebenarnya itu hanya sekedar mengingatkan tagihan saja kepada kalian, bukan untuk mengambil tagihan kalian, apalagi sampai menyita barang yang ada di rumah kalian ya. Dan untuk debt collector lapangan yang memang biasanya datang ke rumah nasabah tersebut itu biasanya mereka datang secara baik-baik ya. Jadi alangkah baiknya jikalau kalian mungkin merasa malu dengan tetangga ataupun juga kerabat, ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah, alangkah baiknya kalian persilahkan masuk saja ke rumah dan kalian bisa mengobrol baik-baik kepada mereka ya di dalam rumah, dan kalian ceritakan kendala-kendala apa saja yang kalian alami hingga menyebabkan kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut ya. Dan kalian juga sebelumnya mungkin bisa berbicara dulu ke keluarga kalian, atau mungkin buat kalian yang sudah berkeluarga, kalian bisa ceritakan dulu ke pasangan kalian ya, agar ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah, mereka itu sudah tahu ya, dan kalian juga pastinya tidak akan takut ketika ada
debt collector lapangan yang datang ke rumah, karena dari pihak keluarga kalian juga pastinya kan sudah tahu dan pastinya akan memakluminya ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian, karena mereka juga sudah tahu permasalahan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, jikalau kalian bisa melakukan hal tersebut, tentunya kalian tidak akan merasa takut lagi dengan yang namanya ancaman kunjungan debt collector lapangan. Dan bila kalian bisa membuang rasa panik dan pikiran negatif tentang ancaman-ancaman yang sering didapatkan melalui media komunikasi, pastinya kalian juga akan terhindar dari yang namanya frustasi, depresi, maupun rasa cemas yang berlebihan ya ketika kalian mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online. Karena seperti yang tadi saya bilang, tidak ada resiko yang memberatkan ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online selain masuk ke slik OJK. Catat itu ya, tidak akan ada resiko yang memberatkan selain itu. Jadi jikalau kalian memang sudah tahu nih resikonya ketika kalian mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online, tentunya kalian tidak akan mengalami yang namanya merasa ketakutan berlebihan ketika kalian mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online, dan kalian juga bisa hidup tenang tanpa merespon pesan-pesan masuk dari DC pinjaman online kepada kalian. Jadi pada intinya, kalian jangan pernah berpikiran berlebihan tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan buat kalian yang memang belum siap membayar, jangan sesekali merespon pesan-pesan yang masuk melalui media komunikasi kepada kalian ya, agar si teror-teror tersebut itu bisa berhenti dengan sendirinya kalau memang dari pihak kalian itu tidak pernah merespon apapun. Jadi kalian fokus saja kepada kehidupan kalian dan kalian fokus kepada keluarga dan juga pekerjaan kalian. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.